Mama kamu datengin aku, Den. Dia bilang aku nggak boleh mendekati kamu lagi. Aku harus jaga jarak, bahkan disuruh pergi jauh-jauh dari kamu. Aku nggak bisa, Dennis. Aku tahu aku salah sudah meninggalkan kamu dulu. Tapi kamu tahu kan alasanku. Aku nggak punya pilihan lain. Mama kamu bilang aku sudah jadi perusak rumah tangga kamu. Seharusnya aku nggak muncul lagi di hidup kamu. Aku sadar kalau aku memang salah, Den. Maaf kalau aku egois dengan bilang ini. Selama kamu masih bersama Dita, aku akan selalu menjadi pihak yang salah karena menjadi orang ketiga. Karena itu, maafkan aku, Dennis. Sekali lagi aku harus pergi dari kamu. Dennis membanting setirnya ke bahu jalan. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia meremas kepalanya, lalu berteriak sambil memukul kemudi. Terngiang di kepalanya saat Daniel menangis keras sembari menumpahkan semua kalimat-kalimat itu. Dennis tidak menyangka bahwa mamanya akan ikut campur masalahnya. Semua karena Dita yang mengadukan masalah mereka tanpa bicara apapun padanya. Tapi gadis itu juga benar. Semenjak ada Niar, Dennis tidak lagi memiliki waktu untuk Dita. Dennis cenderung mengabaikannya. Semua hal itu membuat kepala Dennis sakit. Membayangkan Daniar pergi lagi membuatnya bimbang. Tapi melepaskan Dita, memikirkannya saja Dennis tak mau. Lalu pada siapa sebenarnya hatinya berlabuh? Istrinya kah? Atau pada mantan calon istrinya? Dan mengapa Dennis menjadi setidak konsisten ini? Dengan beban pikiran yang kian menumpuk, Dennis melajukan mobilnya menuju ke rumahnya. Setelah mobil berhenti bergegas, ia turun, masuk ke dalam rumah dan membanting pintu dengan kasar. Membuat Dita yang memang menunggu kedatangannya menjadi tersentak. Dita sudah tahu bahwa Rianti mendatangi Daniar. Rianti menelponnya tadi. Oleh karena itu Dita merasa bersalah. Hendak menyalahkan mama mertuanya pun tak mungkin. Niat beliau pasti baik. Kemarahan Dennis yang baru saja dilihatnya pasti karena lelaki itu juga sudah tahu bahwa Rianti mendatangi Daniar. Saking cintanya Dennis pada Daniar, ia sampai semarah itu karena Daniar dilabrak. Sekarang, Dita tak tahu lagi mengapa dirinya harus mempertahankan rumah tangganya. Dita menyusul Dennis ke kamar. Ia melihat Dennis mengacak-acak lemari, mungkin mencari sesuatu. Dita menghampiri laci dan menariknya untuk mengeluarkan selembar map dari sana. Aku mau beri aku waktu, Dita. Sela Dennis, menarik asal pakainya lalu membawanya ke kamar mandi. Dita menunggu dengan duduk di tempat tidur. Menit yang berlalu ia habiskan dengan menghela napas perlahan. Saat pintu kamar mandi terbuka, Dita mendongak. Aku mau bicara, A. Dennis melempar pandang lelah. Nanti, oke? Pikiranku sedang buruk sekarang. Karena Daniar, tebak Dita tepat sasaran. Maafkan aku karena mengikut sertakan mama dalam masalah kita. Aku benar-benar tidak bermaksud. Bicaranya nanti saja, Dita. Bisakah? Potong Dennis sekali lagi. Enggak. Dita berdiri dan menghampiri Dennis. Dennis merasa curiga dengan map coklat yang Dita pegang. Ia melihat mata yang memancarkan kesedihan itu. Tidak bisa menebak apa yang akan Dita lakukan dengan mapnya. Aku mau nanya sekali lagi, A. Tutur Dita pelan. Bisakah kamu mencintaiku? Tolong jawab sekarang. Aku nggak bisa nunggu lagi. Dennis termangu mendengarnya. Apa yang harus ia jawab, sementara dirinya sendiri tidak tahu kemana hatinya berlabuh. Maka dari itu ia meminta waktu pada istrinya. Nggak usah dijawab. Dita tersenyum kecut. Ia menunjukkan mapnya kepada Dennis. Aku akan mengajukannya ke pengadilan negeri. Dennis terkejut. Apa maksud kamu? Aku bukan perempuan yang gak inginkan. Aku cuma sekadar lewat di hidup kamu. Dan sekarang perempuan yang tepat sudah kembali. Dita menarik napas dalam. Aku mau cerai, A. Apa? Mata lelaki itu melebar. Seketika merasa marah. Bukankah dirinya sudah meminta waktu? Aku gak mau jadi penghalang di antara kalian. Kamu dan Daniar saling mencintai sejak dulu. Bahkan sampai sekarang.
Tidak ada yang pikiran Dennis tangkap selain kata cerai yang meluncur dari bibir istrinya. Telapak tangannya bergerak, mengepal map coklat itu sampai tertekuk. Ia memandang Dita dengan dingin. Kenapa kamu selalu membuat keputusan sendiri? Kenapa kamu tidak pernah menungguku, Dita? Dennis menggeram rendah. Dita mundur selangkah saat Dennis mencempakkan map coklat itu di lantai. Ia mendongak dan memberi Dennis pandangan nanar. Kamu saja nggak pernah mengingatku saat pergi dengan Daniar. Bahkan tidur dengan... Apa yang kamu katakan, Dita? Dennis membentak karena tuduhan Dita. Dita menggeleng. Kamu tinggal menunggu panggilan. Apa yang harus aku tunggu, hah? Dennis maju perlahan, menginjak map itu dan membuat Dita refleks mundur. Aku sudah memberi kamu keleluasaan, A. Kamu bisa bersama Daniar. Kamu nggak usah khawatir aku mengganggu kalian. Aku juga pasti akan mencari laki-laki lain yang bisa menerimaku, memberiku cinta yang kubutuhkan. Napas Dennis kian berat dan memendek. Telinga dan hatinya terasa panas mendengar penuturan Dita. Begitu mudah Dita mengatakannya, seolah-olah gadis itu memang telah merencanakan segalanya. Kamu sudah merencanakannya sejak awal. Dita dilanda kebingungan. Dennis memperjelasnya dengan dingin. Untuk bercerai denganku dan mencari lelaki lain. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Suara Dennis makin rendah ketika ia menjawab. Semuanya sudah jelas dari yang kamu katakan. Jangan-jangan kamu bukan hanya berencana, tapi memang sudah memiliki hubungan. Tak bisa lagi menerima tuduhan yang seharusnya Dennis renungkan sendiri. Dita menatap lelaki itu berani dan menantang. Ia tahu harusnya ia menjaga emosi saat Dennis tengah tersulut. Namun Dennis sudah keterlaluan dengan memutarbalikkan fakta. Kalau ia memang kenapa? Kalau aku memang punya hubungan kotor, kamu mau apa? Kalau aku bilang aku sudah tidur dengan lelaki lain, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa Dennis memutarbalikkan fakta? Dita tak memperhitungkan perubahan raut muka Dennis yang semakin menggelap saat ia melanjutkan. Kalau aku bilang aku sudah hamil anak lelaki lain, maka dari itu aku meminta cerai. Kamu... Plak. Tamparan itu mendarat mulus di pipi Dita. Anyir segera menguasai mulut gadis itu. Kepalanya pening namun hatinya jauh lebih perih. Jangan pernah mengatakan itu di depanku. Ujar Dennis kasar, matanya merah dan telunjuknya menunjuk Dita. Aku tidak akan mengampuni. Kalimat Dennis terhenti bersama dengan Dita yang mengangkat wajah dan memandangnya penuh kekecewaan. Air mata gadis itu menitik dan semakin deras. Amarah Dennis surut begitu saja. Dit, sekarang aku yakin kalau keputusanku sudah tepat. Dita meraih tangan Dennis yang menunjuknya. Ia buka jemari lelaki itu yang tertekuk, dan dengan tangis tertahan, ia letakkan tangan itu di pipinya. Terima kasih sudah meyakinkanku, A. Terima kasih sudah memberiku alasan tentang kenapa kita harus benar-benar berpisah. Dita, Dennis hendak menangkupkan tangannya yang lain, namun Dita dan linangan air matanya sudah menjauh. Gadis itu membalikan badan membelakangi suaminya. Tangannya menekan dada dan membekap mulutnya. Kakinya mengambil langkah untuk pergi, bersama luka yang menguasai dirinya setelah sebelumnya mengambil map berisi dokumen perceraiannya. Luka itu, luka yang akan terus menemani hidupnya sampai batas waktu ia mampu melupakan. Dennis memandang tangannya sendiri yang basah. Jemarinya bergetar. Lalu dipandangnya punggung rapuh istrinya yang bergerak menjauh. Dan segera saja anggota tubuhnya bergerak lebih cepat daripada otaknya berpikir. Menghentikan Dita dengan merengkuh tubuhnya seerat yang ia bisa. Ia membanting tubuh mereka ke tempat tidur. Dalam beberapa menit yang berlalu, Dita hanya meronta dengan lemah di sela-sela tangis yang tak terbendung lagi. Saat itu Dita tahu bahwa dirinya tak bisa mengharapkan apapun lagi, bahkan ketika Dennis memeluknya makin erat.